warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ainur Rahma dengan akhiran NIM 168. Di sini saya akan mengerjakan tugas penologi dengan analisis atau komentar hukum terkait dengan kasus Ferdy Sambo yang wacananya akan diberikan potongan atau gerasi. Dalam hal ini, analisis dari saya sendiri pada kasus Ferdy Sambo pada pandangan masyarakat sendiri merupakan perdebatan yang tinggi karena kasus ini merupakan kasus besar dan juga melibatkan seseorang yang memiliki pangkat besar dalam pemerintahan yang merupakan jenderal. Dalam kasus ini memadukan dan menjadi perdebatan bahwa hukum itu dalam kalangan masyarakat biasa itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, karena di dalam pemikiran masyarakat bahwasanya pada masyarakat atau kalangan narapidana yang memiliki kasus biasa dalam mengajukan asimilasi atau gerasi mungkin sangat susah dan juga memiliki persyaratan yang sangat sulit. Tapi kenapa dalam kasus Ferdy Sambo ini pemerintah melakukan wacana yaitu pemberian gerasi yang merupakan perdebatan yang jadi masyarakat, karena pada kaitannya equality before the law, yaitu hukum sendiri untuk semua orang. Namun kenapa pada dasarnya untuk pemerintahan kok untuk seseorang memiliki pemerintahan jabatan di pemerintahan memiliki jabatan yang lebih istimewa atau keistimewaan bila dia memiliki kasus seperti Ferdy Sambo ini? Pandangan saya terkait kasus ini merupakan kritik kepada pemerintah yang memberikan gerasi, yaitu kurangnya kesetaraan atau keseimbangan terhadap narapidana. Tapi pada dasarnya semua narapidana harus memiliki hak yang sama, yaitu hak pendidikan, hak rohani, dan hak kemanusiaan. Maka dari itu, teman saya Muhammad Soikul Ibad akan memberikan pandangannya terkait dengan hak asasi manusia yang dijadikan analisisnya. Baik, Ibad akan memberikan penjelasannya. Terima kasih Saudara Risa, saya telah diberi kesempatan untuk menjelaskan yang tulen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema saya, yaitu pemberian gerasi pada kasus Ferdy Sambo. Yang pertama yaitu prinsip dasar gerasi ini. Hak prerogatif presiden bukan berlangsung salah hanya mengenai hukuman berdasarkan alasan kemanusiaan atau keadilan. Dan yang ketiga itu permohonan melalui pidana laporan. Fakta pendukung kepentingan umum melanjutkan kemerdekaan publik dan kelanjutan pidana di lapas juga bisa memenuhi faktor penentu. Dan selanjutnya yaitu tahapan proses, yaitu tentang pengajuan permohonan oleh terpidana, pemeriksaan administratif, pertimbangan Mahkamah Agung, dan keputusan presiden atau repres. Dan selanjutnya yaitu dimensi, moralitas, dan etika publik, dukungan dan atau menolakkan baik keadilan, konsistensi, dan lainnya. Selanjutnya itu koordinasi. Yang pertama analisis tadi, pembunuhan, berencana, dan obstruction of justice. Vonis akhir atau penjara seumur, kurang Mahkamah Agung atau pertimbangan, dan selanjutnya itu kriterianya berkelakuan baik menyelesaikan atau kontroversi dalam ujian negeri juga ikut menjadi salah satu orientasi pada kasus Ferdy Sambo. Yang pertama itu keadilan bagi pelaku dan keluarga, tanpa pada kepercayaan publik terhadap kebenaran hukum, potensi presiden buruk, selanjutnya dukungan atau penolakan dari berbagai pihak, LSM, tokoh masyarakat, atau para masyarakat. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya Dilan dengan materi yang berbeda. Terima kasih Mbak. Kalau saya pribadi lebih menyoroti persoalan ini dari sisi rasa keadilan masyarakat yang berkritik terhadap hukum. Memang benar bahwa warga yang memiliki hak tertentu yang dijamin oleh negara. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kasus Sambo memiliki dampak sosial yang sangat besar. Kasus ini bukan hanya soal penegak hukum di mana masyarakat. Banyak masyarakat merasa kecewa karena pelakunya adalah seorang pejabat tinggi kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Ketika aparat penegak hukum justru melakukan tindakan pidana berat dan meluka merekayasa proses hukum, masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap sistem hukum itu sendiri. Karena itu, ketika muncul pembahasan mengenai gerasi dan hak lain bagi Ferdy Sambo, publik langsung mereaksi keras. Banyak masyarakat takut hukum menjadi tancap ke bawah tapi tumpul ke atas. Mereka khawatir orang memiliki kekuasaan, jabatan,
dan kalau akan lebih mudah mendapatkan keringanan dibanding kerjaan biasa. Menurut saya sendiri, nah kalau cara seperti itu tidak bisa dianggap sepele karena kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang sangat penting. Kalau masyarakat sudah tidak percaya terhadap hukum, maka bahwa hukum akan semakin lemah. Karena itu, harus sangat berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan terbaik kepada pidana, terutama terhadap pidana yang besar yang menjadi perhatian nasional. Jangan sampai keputusan hukum justru menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus bagi pejabat tinggi. Selain itu, negara juga harus tetap memperluas rasa keadilan keluarga korban dan masyarakat luas agar hukum tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Setelah saya membahas dari sisi keadilan masyarakat dan kepercayaan publik, tentunya teman saya Anwar akan menjelaskan bagaimana sebenarnya tujuan sistem hukum pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan di dalam lapas. Selanjutnya. Terima kasih Dilan. Saya ingin menjelaskan soal ini dari sudut pandang sistem pemasyarakatan dan marga pembinaan. Jadi banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa penjara hanyalah tempat untuk menghukum pelaku kejahatan. Padahal dalam sistem pemasyarakatan sendiri, tujuan utamanya bukan sekedar penghukuman, tapi juga pembinaan agar narapidana dalam kurungan menjadi lebih baik dan nantinya kembali masyarakat sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab. Karena itu, dalam lapas ada berbagai program pembinaan seperti pendidikan agama, pelatihan karya kerja, konseling, pendidikan moral, dan juga kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk merubah perilaku warga binaan. Hak-hak seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lainnya itu merupakan sebenarnya itu diberikan sebagai bagian dari proses pembinaan tersebut. Sebagai contoh, seorang narapidana yang bisa mendapatkan remisi apabila selama menjalani pidana berdasarkan berperilaku baik, disiplin, dan aktif mengikuti pembinaan. Jadi, warga binaan tidak diberikan secara sembarangan, tetapi melalui proses penilaian tertentu, sehingga menurut saya masyarakat seringkali hanya melihat hasil akhirnya tanpa memahami bagaimana proses pemasyarakatan berjalan. Nah, di dalam kasus Sambo sendiri saya memahami bahwa memang masyarakat sangat sensitif dan emosional karena ya tadi karena Sambo yang sudah disampaikan oleh saya, Sambo ini merupakan angkatan yang berpangkat yang tinggi itu, sehingga itu membutuhkan reaksi yang cukup dari masyarakat berarti. Dan di dalam sistem pemasyarakatan sendiri itu tetap harus memberi ruang bagi kemungkinan berbagai orang, sebab dalam sistem pemasyarakatan sendiri setiap manusia pada dasarnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Meski demikian, saya juga setuju bahwa transparansi sangat penting agar masyarakat tidak curiga terhadap adanya harapan istimewa bagi narapidana tertentu. Negara juga harus mampu menjelaskan secara terbuka dasar pemerintah awal dan agar masyarakat terhadap isu tetap berjalan dan terjaga. Nah, setelah saya menjelaskan dari sisi pemasyarakatan dan pembinaan, selanjutnya teman saya Lisa akan membahas tentang persoalan ini dari sudut pandang hukum tata negara dan prinsip keadilan dalam pemberian gerasi. Terima kasih Anwar. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut hukum tata negara. Gerasi merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden memiliki kewenangan memberikan gerasi dengan mempertimbangkan pendapat Hakim Agung. Artinya, secara umum semua terpidana memiliki hal yang sama untuk proses gerasi tanpa membedakan jabatan, status, atau latar belakangnya. Di sini berlaku prinsip equality before the law atau sama di hadapan hukum. Namun, soalnya memang tidak sederhana. Namun yang kurang tertulis dalam kategori seperti Sambo, keputusan mengenai gerasi hanya berdampak secara hukum dan namun berdampak sosial, politik, dan psikologis terhadap masyarakat. Negara harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa adil, dan pemanfaatan. Kalau negara terlalu keras dalam semua hak warga binaan hanya karena tekanan publik, negara bisa dianggap mengabaikan kemanusiaan. Tapi jika terlalu kuruna, negara bisa dianggap tidak adil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Karena itu, menurut saya, keputusan terkait gerasi terhadap narapidana kasus besar seperti Sambo ini
Pemerintah juga harus mempertimbangkan dakwahnya terhadap publik terhadap penegak hukum dan institusi negara. Kata akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan moral kemanusiaan, rasa keadilan, dan percayaan masyarakat terhadap negara. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai gerasi dan hak dan warga binaan akan selalu menjadi pertimbangan yang kompleks karena yakni pentingnya sekaligus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the